Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari kelas BC 212. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua masalah kesehatan lingkungan beserta dengan solusinya. Masalah kesehatan lingkungan yang pertama yaitu sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Sampah merupakan masalah serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada tahun 2016. Jumlah ini naik 1 juta ton dari tahun sebelumnya. Produksi sampah akan semakin bertambah sepanjang tahun dikarenakan pertambahan populasi dan kebutuhan manusia, kurang memadainya tempat dan lokasi pembuangan sampah, masih kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat dalam mengelola sampah, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat sampah, serta keengganan masyarakat memanfaatkan sampah karena sampah dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan harus dibuang. Penampungan sampah pada gambar di atas yaitu TPA Antang di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sampah tersebut memberikan kesan kotor dan kumuh. Terlebih lagi, bau sampah yang busuk dan menyengat dapat dirasakan oleh penduduk di sekitar kawasan tersebut. Bila di musim hujan, sampah dapat memicu banjir, sedangkan di musim kemarau, sampah akan mudah terbakar. Kebakaran sampah selain menyebabkan pencemaran udara, juga menjadi ancaman bagi pemukiman. Sampah tidak hanya berada di TPA saja, tapi sering kita jumpai banyak sampah berserakan di tempat umum, sehingga nilai estetika dan asri dari kawasan tersebut akan sangat rendah. Berikut ini beberapa solusi untuk mengurangi masalah sampah. Yang pertama, yaitu bawa tas kain saat berbelanja. Tas belanja itu jauh lebih bergaya daripada kantong plastik, dan alasan paling utama adalah karena tas belanja ramah lingkungan. Yang kedua yaitu membawa botol minum sendiri. Daripada membuang uang untuk membeli air mineral botol, lebih baik membawa botol minum sendiri. Lebih sehat, praktis, dan hemat. Yang ketiga yaitu daur ulang plastik. Yang keempat, kurangi menggunakan sedotan sekali pakai. Salah satu benda yang berkontribusi paling banyak dalam meningkatnya sampah plastik adalah sedotan. Siasati hal ini dengan menolak sedotan plastik yang ditawarkan oleh restoran, atau gunakan sedotan reusable yang sudah tersedia di berbagai toko online dan offline. Yang kelima yaitu bawa tempat makan sendiri. Dan yang keenam atau yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Masalah kesehatan lingkungan yang kedua yaitu banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Banjir merupakan dampak yang dihasilkan dari berbagai permasalahan lingkungan lain seperti gunungan sampah, curah hujan yang tinggi, rusaknya hutan, dan berubahnya fungsi sungai. Fisik sampah atau sampah padat, baik yang masih segar maupun yang sudah membusuk, yang terbawa masuk ke got atau selokan dan sungai akan menghambat aliran air dan memperdangkal sungai. Pendangkalan mengakibatkan kapasitas sungai akan berkurang, sehingga air menjadi tergenang dan meluap menyebabkan banjir. Banjir tentunya akan mengakibatkan kerugian secara fisik dan mengancam kehidupan manusia seperti hanyut atau tergenang air. Tetapi, yang paling meresahkan adalah akibat lanjutan dari banjir, yang selalu membawa penyakit. Berikut beberapa cara mencegah banjir, yaitu pertama, jangan membuang sampah ke sungai dan selokan. Berikut beberapa cara mencegah banjir. Yang pertama yaitu jangan membuang sampah ke sungai dan selokan.
Penting untuk menjaga sungai dan selokan tetap bersih agar mampu menampung debit air tinggi ketika musim hujan. Sayangnya, ada yang suka membuang sampah sembarangan ke sungai atau selokan. Ini akan membuat sungai dan selokan tersumbat dan berkurang kapasitasnya untuk menampung air. Yang kedua yaitu hindari membuat bangunan di pinggir sungai. Saat ini, semakin banyak yang membangun di pinggir sungai, padahal itu bisa menyebabkan banjir. Pembangunan rumah atau bangunan di pinggir sungai akan mempersempit sungai. Selain itu, sampah rumah tangga berpotensi masuk ke dalam sungai. Yang ketiga yaitu tebang pilih dan reboisasi. Setelah menebang pohon, sebaiknya ditanam lagi pohon yang baru. Utamakan menanam pohon berakar besar yang bisa menyerap air dengan cepat. Yang keempat yaitu memperbanyak lahan terbuka hijau. Perkotaan jauh dari hutan. Perkotaan jauh dari hutan. Lahan terbuka hijau di perkotaan bisa menggantikan hutan dan menambah daerah resapan di perkotaan agar terhindar dari banjir. Area ini bisa ditanami berbagai pohon yang baik untuk menyerap air. Yang kelima yaitu menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Perawatan saluran air dan membersihkannya secara rutin bisa mencegah banjir. Hal ini bisa dilakukan secara bergotong royong oleh warga di sekitar saluran air tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa saluran air siap menampung jika curah hujan meninggi sehingga tidak terjadi banjir. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.